Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita masih dalam pandemi virus corona, jadi untuk pertemuan praktek kedua pada kesempatan kali ini kita masih menggunakan metode pembelajaran praktek secara daring. Nah, di pertemuan sebelumnya untuk praktek kelas 11, kita sudah menjelaskan tahap instalasi sistem operasi jaringan yaitu Debian dari awal sampai akhir sehingga sudah selesai untuk proses instalasi Debian. Nah, pada kesempatan praktek hari ini saya akan jelaskan materi berikutnya yaitu tentang remote server, yaitu biasa kita sebut menggunakan software namanya SSH. Nah, bagaimana praktek hari ini? Kita simak video berikut. Oke, materi hari ini kita adalah mengenai remote server. Sudah kita pelajari pada pertemuan teori di minggu-minggu sebelumnya bahwa remote server itu adalah kita akan mengendalikan server dari komputer yang lain atau bisa juga mengendalikan server dari jarak jauh. Nah, untuk bagaimana prakteknya? Yang pertama, kita siapkan dulu softwarenya. Kita masih menggunakan VirtualBox. Kita buka di sini VirtualBox-nya. Nah, ini adalah Debian yang sudah diinstal pada pertemuan minggu lalu. Nah, tapi sebelum dijalankan Debiannya, saya jelaskan dulu untuk adapter yang ada pada Debian. Nah, maka sebelum kita jalankan, kita klik bagian pengaturan. Di sini ada pengaturan, kita klik. Nah, di sini cari menu jaringan. Kalau yang bahasa Inggris biasanya menggunakan kata network. Nah, di sini ada jaringan. Kita pilih jaringan. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Adapter ini adalah LAN card virtual yang berada di dalam sistem operasi virtual yang kita jalankan. Di sini kita bisa memasang sampai maksimal ada berjumlah 4. Namun untuk praktek hari ini kita hanya membutuhkan satu saja, maka untuk adapter 2, adapter 3, dan 4 ini tidak perlu kita aktifkan. Kita hanya menggunakan adapter 1 saja. Nah, di sini ada menu terpasang pada, ini kita pilih, ada banyak menu ya. Di sini ada NAT, ada bridge, ada internal, ada hanya host atau biasa kita sebut host only. Nah, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Untuk NAT ini adalah Network Address Translation, artinya adalah pada komputer virtual kita tidak perlu konfigurasi IP, bisa terkoneksi secara otomatis. Contoh apabila di sini di komputer utama ini terkoneksi internet, maka nanti pada sistem operasi virtual yang menggunakan NAT, maka di dalamnya juga akan terkoneksi internet secara otomatis tanpa kita melakukan setting IP. Terus yang berikutnya ada adapter terbridge. Bridge kalau dalam bahasa Inggris ya artinya adalah jembatan atau penghubung. Misalkan di sini saya punya Debian ya, saya pengen connect dengan komputer lain atau Debian pada komputer yang lain, maka saya akan menggunakan bridge. Artinya bridge ini adalah untuk mengkoneksikan dengan dunia luar atau bisa komputer yang lain atau ke switch, ke router dan sebagainya. Terus ada lagi adapter yaitu adapter jaringan internal. Internal artinya adalah dalam. Artinya adalah apabila kita akan mengkoneksikan antara sesama OS virtual, misalkan di sini ada Debian, di sini ada lagi misalkan Windows sama-sama virtual, maka kita menggunakan jaringan internal yaitu hanya dalam VirtualBox saja. Terus ada lagi yang lain namanya hanya host atau host only. Nah, untuk hanya host, ini nanti fungsinya untuk mengkoneksikan antara sistem operasi virtual dengan sistem operasi bawaannya. Nah, di sini bawaannya adalah sistem operasi Windows 8. Maka misalkan kita pengen mengkonekkan Debian ini sebagai server dan nanti kliennya adalah komputer utama atau OS utama Windows 8 ini, maka kita akan menggunakan adaptor hanya host atau biasa kita sebut host only. Karena nanti kita akan melakukan remote server dari komputer klien yaitu Windows 8 ini, maka kita pilih adapternya adalah adapter hanya host. Terus di sini
akan ada VirtualBox host only. Nah, nanti ini LAN card-nya yang akan terpasang pada sistem operasi bawaan adalah namanya adalah VirtualBox host only Ethernet adapter. Untuk tingkat lanjut tidak perlu kita ubah, yang penting di sini kabel tersambung adalah sudah tercentang. Kalau sudah kita ubah adaptornya menjadi hanya host, kita klik OK. Setelah selesai kita tadi melakukan konfigurasi adapter jaringan, maka langkah berikutnya kita akan menjalankan sistem operasi Debian kita. Maka langkah berikutnya adalah klik mulai. Kita klik mulai. Nah, kita tunggu sampai Debiannya jalan. Nah, ini kita enter. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Nah, di sini kita disuruh untuk login. Nah, untuk konfigurasi Debian, kita harus login menggunakan user root. Artinya user root itu adalah user yang bisa mengkonfigurasi semua setting dari sistem operasi Debian. Maka kita tuliskan usernya adalah root. Kita enter. Passwordnya adalah password yang kita buat saat install. Maka kemarin ketika install, password tidak boleh sampai lupa. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, memang tidak kelihatan, tapi sebenarnya sudah terinput. Kita enter. Nah, dengan demikian maka kita sudah berhasil login ke sistem operasi Debian. Nah, sebelum kita melakukan remote server, kita harus melakukan setting IP terlebih dahulu pada Debian. Nah, bagaimana untuk setting IP? Setting IP kita ketikkan perintahnya adalah nano spasi /etc /network /interface. Tulisannya interfaces. Nah, seperti ini. Perhatikan nih scriptnya nano spasi /etc /network /interface. Ini saya zoom biar kelihatan. Ya, nano spasi /etc /network /interface. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini konfigurasi IP sudah mungkin sudah dijelaskan oleh pelajaran kelas 10 dulu di komputer dan jaringan dasar. Itu ada setting IP secara DHCP dan setting IP secara statik. Nah, di sini kita akan menggunakan setting IP secara statik. Yaitu kita akan melakukan setting IP secara manual. Di sini adalah kita ubah kata DHCP menjadi statik. Tulisannya adalah STATIC. Terus di sini ada allow hot plug ETH0. Ini kita ganti menjadi auto ETH0. Nah, apa maksud kata ETH0 di sini? ETH di sini adalah kepanjangannya adalah Ethernet alias LAN card. Nah, tadi di saat kita lakukan setting di awal, kita hanya menggunakan satu LAN card atau satu adapter. Maka kita namai menjadi ETH0. Apabila kita punya lebih dari satu, contoh kita punya dua, maka namanya adalah menjadi ETH0 dan ETH1. Ketika kita punya 3, maka menjadi ETH0, ETH1, dan ETH2. Ketika punya 4, maka akan lanjut ke nomor berikutnya, seperti itu. Terus untuk melakukan setting IP, kita ketikkan di bawah kata statik di sini address address D-nya 2, S-nya 2. Kita ketikkan alamatnya, kita pakai IP kelas C. Contohnya adalah 192.168.0.1. Bahannya kita masukkan subnet mask, kita ketikkan net mask. Untuk kelas C/24 defaultnya adalah 255.255.255.0. Nah, kita sudah menuliskan alamat IP dan subnet mask, maka kita simpan konfigurasi dengan cara ctrl-o
Terus kita klik enter, sudah tersimpan ya. Kita keluar dengan cara ctrl-X. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP, maka IP belum akan berubah sesuai dengan apa yang kita setting. Nah, supaya IP bisa berubah, kita harus melakukan restart jaringan kita. Rumusnya adalah service, tulisannya service, spasi networking, spasi restart. Kita enter. Nah, seperti itu ya, service networking restart tanpa S. Maaf, yang atas itu ada kesalahan hurufnya. Yang benar adalah service networking restart. Maka akan keluar tulisan warning. Artinya bahwa konfigurasi sudah betul. Kalau konfigurasi di atas tadi ada yang salah, maka akan keluar kata fail atau tulisannya adalah failed seperti itu. Maka setting IP Debian sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan setting IP pada Windows utama kita atau Windows 8. Caranya adalah kita klik bagian bawah di sini, atau bisa juga lewat sini juga bisa. Kita klik kanan, masuk ke network connection. Saya ulangi, kita klik kanan pada start network connection. Nah, di sini yang kita gunakan adalah bukan Ethernet, bukan juga WiFi. Karena kita akan connect ke VirtualBox yang tadi, maka kita pilih pada VirtualBox Host Only Network. Kita setting IP-nya dengan cara klik kanan, Properties. Nah, ini masuk ke Internet Protocol versi 4, TCP IP versi 4. Nah, kita ketikkan IP yang satu jaringan dengan punya server tadi. Kalau punya server tadi adalah 192.168.0.1, maka di sini kita setting 192.168.0.2. Satu jaringan. Kalau selain 0.2 boleh enggak, Pak? Boleh. 0.3 boleh, 0.4 boleh, sampai batasnya adalah 0.254. Subnet sama 255, 255, 255.0. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, apakah kedua komputer ini, komputer server Debian dan komputer klien Windows ini sudah terkoneksi? Kita buktikan dengan menggunakan CMD. Kita klik Start. Kita cari CMD. Nah, kita ping IP siapa? IP dari server berapa tadi? 192.168.0.1. Kita enter. Nah, di sini ada kata reply. Byte sekian sekian sekian, artinya bahwa di sini komputer Windows 8 atau klien dan komputer Debian atau server sudah terkoneksi. Kalau gagal gimana, Pak? Kalau gagal di sini akan keluar request timeout. Kalau ada reply berarti koneksi IP kita sudah berhasil. Setelah kita selesai melakukan setting IP pada Debian dan Windows dan sudah kita uji bahwa kedua komputer itu sudah connect, maka langkah berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi aplikasi untuk remote server. Dalam hal ini namanya adalah SSH. Nah, untuk menginstal apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah DVD dari Debian ini. Maka kita harus memanggil DVD-nya. Bagaimana cara memanggilnya? Di sini ada logo DVD ya. Di sini ada warna putih, yang lain warna biru itu menunjukkan aktif. Kalau yang putih itu enggak aktif. Kita klik kanan pada gambar DVD yang putih ini. Kita klik kanan. Kita klik pilih sebuah berkas disk. Atau image disk, sorry, kita pilih sebuah image disk, kita klik, kita tambah. Nah, kita cari di sini DVD Debian ada di mana? Di sini ada di folder Debian. Kita pilih yang DVD 1, Debian 05 DVD 1. Kita klik pilih. Nah, maka akan berubah warnanya menjadi biru. Yang tadi putih menjadi biru, artinya DVD sudah kita panggil. Kalau sudah kita panggil, maka kita mulai install
rumusnya adalah apt strip get spasi install. Apa namanya softwarenya tadi? Namanya adalah SSH. Kita enter. Nah, do you want to continue? Apakah kami lanjutkan? Kalau kita klik tuliskan Y, maka akan memulai install. Kalau kita klik N, maka tidak jadi install. Maka kita pilih Y. Nah, maka proses install SSH sedang berjalan. Nah, kalau tulisan di sini sudah berhenti berjalan, berarti instalasi sudah selesai. Nah, gimana kalau instalasi sudah selesai? Kita masuk dulu ke konfigurasi dari SSH. Konfigurasi SSH kita ketikkan nano spasi /etc /sshd_config. Saya ulangi, nano spasi /etc/ssh/sshd_config. Kita enter. Nah, di sini ada kata port, yaitu di sini portnya adalah 22. Port di sini bisa kita ubah angka sesuai dengan kehendak kita. Misalkan mau kalian ganti menjadi 50, 70, 1000 atau 2000 juga boleh. Tapi kalau tidak kita ubah, di sini portnya berapa untuk SSH? Portnya adalah 22. Kalau tidak kita ubah, langsung kita keluar saja menggunakan Ctrl X. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa portnya adalah port 22. Maka untuk mencoba meremote komputer ini, kita butuh sebuah software, namanya adalah softwarenya PuTTY. Nah, kita bisa peroleh dari mana? Software PuTTY ini bisa kita peroleh dari download di Google. Kalian searching kata kuncinya adalah PuTTY. Nah, ini PuTTY ya, download PuTTY, free SSH, software gratis ini ya. Nah, di sini you can download PuTTY here, kita klik di sini. Nah, kita pilih yang putty.exe ini. Kita pilih yang 32 bit boleh, 64 bit boleh. Antara kedua ini. Karena komputer saya di sini 64 bit, maka saya pilih yang 64 bit. Kalau sudah kita download, kita buka PuTTY-nya seperti ini. Kita buka. Nah, PuTTY ini berjalan pada sistem operasi Windows. Di sini ada hostname, IP address. Kita akan masukkan alamat IP dari server. Server siapa? Ya Debian ini tadi. Yang sudah kita setting berapa tadi? 192.168.0.1. Nah, port di sini adalah sesuaikan dengan port yang ada pada konfigurasi tadi. Karena port tidak kita ubah, maka port SSH adalah 22. Kalau kalian ubah menjadi 50, maka silakan di sini kalian tuliskan juga 50. Nah, di sini connection tipenya kita pilih yang SSH. Kalau sudah, kita klik open. Nah, ada kata warning. Di sini menunjukkan kalau ada kata warning berarti koneksi sudah berhasil. Kita pilih yes. Nah, ada kata login as. Nah, sama seperti ketika kita login di Debian tadi, kita di sini kita login sebagai root. Passwordnya siapa? Ya sama dengan yang kita buat di Debian. Nah, lihat. Artinya kita sudah berhasil membuka komputer Debian server ini dari Windows yang menggunakan software PuTTY. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari PuTTY? Kita bisa melakukan apa saja. Mau nyeting dari sini juga bisa. Bahkan kita bisa juga mematikan komputer Debian dari PuTTY ini. Kita contohkan rumus untuk melakukan shutdown atau mematikan komputer Debian adalah rumusnya HALT. Maka ketika kita ketikkan HALT dari Windows ini yang menggunakan PuTTY, kita enter, lihat apa yang terjadi. Maka Debian akan mati secara otomatis. Nah, kesimpulan dari praktek saya mengenai remote server ini adalah kita bisa mengendalikan komputer dari jarak jauh. Asalkan syaratnya adalah terkoneksi antara dua komputer itu saling terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, tadi Debian saya setting IP, Windows juga saya setting IP. Kalau sudah di Windows kita buka namanya PuTTY, kita tinggal login dengan root dan password yang sesuai, maka kita bisa mengendalikan komputer server menggunakan PuTTY.
Inilah yang saya sebut sebagai remote server. Demikian untuk praktek hari ini mengenai remote server menggunakan software SSH. Kita kendalikan dengan software putih dari Windows. Nah, di pertemuan praktek berikutnya kita akan menjelaskan tentang materi praktek yang kedua yang sudah saya share materi teorinya pada Google Classroom, yaitu mengenai file server. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Moga-moga apa yang saya terangkan bisa kalian pahami, dan nanti ketika sudah bisa masuk ke sekolah untuk praktek, bisa kita praktekkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.